Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Saya ajak Anda untuk kembali melihat tayangan grafis berikut ini. Kami punya dua catatan penting. Ini yang pertama mengenai artikel yang muncul di sosial media per hari. Kalau dari Jokowi JK itu yang menyangkut hal positif sebanyak 538, hal negatif 603, sementara yang netral itu sebanyak 895 artikel. Sementara dari kubu Prabowo Hatta, hal-hal yang muncul sebagai artikel di sosmed per hari, yang positif itu adalah 1044, yang negatif 808, dan yang netral ini adalah 1516. Lalu bagaimana perbandingan volume percakapan dan pemberitaan di media sosial? Ini kalau terkait mention per jam dan potential reach per mention ya, dari pasangan Capres-Cawapres Jokowi JK ini per jam di mention sebanyak 2083 kali. Benar ya Mas Satria ya maksudnya ya. Kemudian potensial reach-nya itu 144 mention. Sementara untuk Prabowo Hatta itu per jamnya di mention 3.371 kali. Dan potensial reach-nya di mention 96. Kok jauh banget dengan Twitter saya ya? Beda ya, mungkin kalau saya sudah capres beda. Mas Satria coba ini, maksudnya apa ini? Ah iya tuh, saya juga bingung. Ada terminologi baru, mention itu. Kenapa ya, mention diukur? Mention itu disebut ya, misalnya disebut. Misal namanya Pak Prabowo. Secara langsung atau secara langsung? Mengikut sertakan ya, akunnya. Ada kenapa mention jadi penting? Kenapa mention diukur? Mention itu untuk mengukur apa namanya traffic, traffic memperbincangkan si orang yang sedang kita monitor ya. Dalam hal ini ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi gini. Kan nggak, kalau orang memperbincangkan kan nggak harus di mention. Biasanya mention tuh saya mau nyolek, saya mau ngajak dia ngomong. Kalau misalnya saya ngomongin tentang namanya misalnya Prabowo atau Jokowi nggak harus di-mention kan. Tapi kalau saya pengen Pak Prabowo atau Pak Jokowi nanggepin baru saya mention. Nah, itu tadi saya pinjam kata Mas Yusa, ini interaksi maksudnya. Iya, itu interaksi. Jadi kita harus bedakan tadi pemberitaan, tweet-tweet yang pemberitaan yang sifatnya netral juga dengan percakapan. Memang kalau saya lihat tadi datanya itu akurat ya. Anda bilang akurat karena lebih banyak di mention. Jadi kalau kita lihat, kalau mention memang lebih tinggi. Jadi itu sesuai dengan agregasi yang kita juga lakukan di Tapi kita. Ini mention Twitter atau Facebook? Ini Twitter luar. Twitter. Tapi persoalannya bukan kalau masalah. Kalau Facebook, jauh sekali. Pak Prabowo itu jauh di atas. Mas Satria selesaikan dulu tadi. Biar dulu. Masalah di mention ini datanya akurat atau nggak akurat itu lain soal. Tapi apa yang mau disampaikan dengan data itu? Gitu? Ya, dalam ini artinya kalau ini untuk mention ya, maksudnya mention itu kita menyebut baik itu nama akunnya atau nama orangnya dalam percakapan di Twitter gitu, itu menyebut ya. Betul sekali yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya kita mau ngomongin Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kita langsung memperbincangkan topiknya, tapi nggak perlu mention bisa juga gitu. Tapi itu di luar konteks yang sedang kita. Yang kita hitung adalah yang hanya memention langsung namanya. Yang melibatkan. Tadi kan ada grafiknya ada dua. Apa yang mau dibicarakan? Pertama ada yang nggak pakai mention, ada yang pakai mention. Iya makanya. Betul. Kalau yang untuk mention ini kita untuk mengukur traffic yang terjadi menyebut akun dan namanya. Traffic yang terjadi di media sosial yang menyebut nama dan. So artinya yang di-mention paling banyak artinya apa? Yang di-mention tidak banyak. Kalau saya begini, kalau saya lihat Bapak-bapak, Prabowo, ini bisa kita lanjutkan di luar studio. Tapi yang penting begini, ketika kita sudah berdiskusi dengan dinamika yang cukup tinggi tentang media sosial, ternyata dampaknya tidak terlalu signifikan. Sebelum Anda berdua komentari, dampaknya seberapa besar sih terhadap yang kita bahas tadi angka-angkanya terhadap para capres-capres yang berlaga ini? Dampak yang pasti kalau untuk membangun opini itu cukup kuat ya. Terlebih untuk membangun opini. Membangun opini, membangun persepsi, membangun positioning di mata konstituen yang aktif dalam. Bisa terbangun itu sampai 9 Juli nggak terbawa ke dalam TPS? Asalkan konsisten tuh bisa, cuman itu tidak menjadi satu faktor yang mempengaruhi karena bukan jaminan. Faktor itu bukan jaminan ya. Konsistensi itu bentuknya apa? Di tweet terus atau apa? Bisa, salah satunya bisa itu di luar faktor itu bisa tingkat responsivitasnya dari para konstituen yang aktif di media sosial kan seperti apa kan bisa kita ukur. Salah satu parameter dari sentimen misalnya kan bagaimana sih responsivitasnya publik terhadap campaign-campaign yang dilancarkan oleh kandidat itu seperti apa. Anda kan bukan orang partai atau bukan simpatisan capres-capres yang ada di antara kedua belah pihak ini. Masa sih bukan simpatisan? Yang gitu dong. Pasti ada simpatisan. Jadi arahnya ke kanan nih. Ini kok malah seperti dia narapidananya. Mumpung ini
bertemu dengan kedua tim sosmed, apa yang bisa Anda sampaikan Mas Satria agar tadi kan menjaga konsistensi itu kan penting sampai Pilpres. Misalnya dari pihaknya Mas Yusa sama Mas Yo, apa yang harus dilakukan? Yang pasti kalau untuk kandidat ya, ini kan dalam konteks komunikasi politik ya, maksudnya harus konsisten membangun reputasi. Misalnya kita ukur dulu nih yang ada seperti sekarang itu seperti apa sih, misalnya persepsi yang ada, yang realitanya ada di mata publik itu seperti apa dalam kacamata Kan Anda sudah sosial. mengukur kan? Iya. Alstametrik ada ukurannya, boleh di-share kepada mereka berdua nanti. Tapi bentuk konsistensi itu apakah misalnya begini, frekuensinya yang konsisten atau misalnya muatan atau substansi yang diunggah ke sosmed itu yang mungkin perlu diperhatikan? Yang pertama pasti frekuensi. Harusnya kalau namanya mau menjadi kandidat kan secara popularitas, secara frekuensi harus bagus ya, harus naik terus ya. Dan secara konten, secara substansi juga harus positif kan. Secara harus mayoritas harus positif kan. Agak riskan juga kalau secara substansi kontennya masih banyak negatif itu kan. Maksudnya isu-isu yang negatif tuh masih belum dimitigasi gitu kan. Itu masih harus di-tackle dulu. Iya, tapi negatif atau positif kan tadi Anda juga bilang nggak jaminan kan pada saat di TPS nanti mereka memilih kalau itu memang positif, ikut yang positif, negatif enggak juga kan. Siapa tahu pengaruh istri lebih kuat gitu kan. Nah, itu faktor-faktor seperti itu Pak yang tadi berpengaruh kan. aku mau lanjut tadi masalah Saya mention. harus jadi wasit di sini Mas Yusa. Kesempatan berikutnya segmen pertama Anda akan jawab ya. Oke, Kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.